Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Gita Fadria, biasa dipanggil Gita. Ya Mbak Gita, perkenalkan juga nama saya Adiba. Saya di sini selaku konselor yang akan membantu Mbak Gita untuk kedepannya. Ya Bu. Mbak Gita ngomong rumahnya di mana ya? Rumah saya Keramat Bu. Oh, Keramat, lumayan jauh ya Mbak? Iya Bu. Mbak Gita kesini sama siapa? Kebetulan saya kesini sendirian Bu, pakai motor. Panas-panas pakai motor sendiri ya Mbak? Bu, capek ya Bu. Iya nggak apa-apa ya Mbak ya. Iya Bu. Mbak Gita tinggal di rumah sama siapa? Di rumah sama bapak, sama ibu, adik. Oh, punya adik. Punya Bu. Adiknya berapa Mbak? 2. Oh, 2. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Bu. Oh, laki-laki. Ya, baik. Mbak Gita, ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, belum ada sih Bu. Atau mau ditanyakan? Belum ada juga Bu. Ya, kalau belum ada, saya akan menjelaskan beberapa aja sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih lanjut ya Mbak. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana Mbak Gita harus terbuka bercerita semuanya kepada saya. Yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana Mbak Gita bercerita dengan saya akan menjadi rahasia. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Gita secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dan yang keempat ada azas kemandirian, di mana Mbak Gita dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Terus Mbak Gita, nanti kita itu ada beberapa pertemuan untuk kedepannya, dan setiap pertemuan itu ada 45 menit dalam setiap sesinya. Bagaimana Mbak Gita, setuju? Itu untuk per sesi 45 menit, nggak Iya. bisa lebih ataupun gitu. Ya, nanti kita tergantung situasinya aja ya Mbak. Barangkali nanti bisa lebih panjang ataupun bisa lebih sedikit, gitu tergantung situasinya aja ya Mbak. Iya Bu. Bagaimana? Terima kasih. Setuju? Setuju. Baik Mbak Gita, apa ada yang bisa saya bantu? Jadi saya itu lagi merasa bingung Bu sama teman saya. Saya nggak tahu lagi mau cerita kemana. Kalau cerita ke teman-teman yang lain barangkali nanti jadi ributnya lagi Bu. Jadi saya bingung. Saya merasa ya kebingungan ya Bu. Mau cerita kemana tentang permasalahan saya. Apa yang membuat Mbak Gita itu bingung? Kalau mau cerita ke teman-teman itu takutnya nanti kesebar ya Bu. Jadi saya bingung kalau mau meluapkan emosi saya ke teman-teman saya. Gak apa-apa Mbak Gita, coba kita bercerita sedikit-sedikit ya Mbak Gita, pelan-pelan. Apa yang membuat Mbak Gita itu pengen mengungkapkan ini masalahnya itu bagaimana? Iya Bu, jadi saya itu kan punya teman ya Bu ya. Nah teman saya itu tuh teman deket banget, satu circle ya. Kalau dari generasi Z itu bahasanya itu circle ya Bu. Jadi saya punya circle. Dulu itu circle-nya banyak Bu. Nah terus lama-kelamaan itu menghilang. Terus tinggal satu anak ini. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba dia itu ngilang Bu, kayak ngejauhin saya, terus ngediemin saya. Jadi saya tuh bingung harus apa, harus gimana. Saya nggak tahu permasalahannya sama dia itu apa. Tiba-tiba menjadi begitu, atau sebelumnya itu ada permasalahan atau salah paham atau gimana itu? Saya nggak tahu ya Bu. Terakhir itu waktu mau presentasi Bu di kelas. Jadi waktu presentasi di kelas itu tiba-tiba banget kelompoknya kita itu harus melakukan presentasi. Terus karena kelompok kita belum, jadi kita ngerjain tugasnya itu dadakan. Nah terus dari situ saya itu mungkin kesel ya Bu sama bukan sama dia sih, sama kelompoknya saya, karena kita kan belum ngerjain. Terus dari dianya itu tiba-tiba ngediemin saya, mungkin karena saya itu ada suara tinggi ya Bu, jadi dianya itu ya langsung menghilang. Dari situ saya didiemin sampai sekarang. Apakah Mbak Gita sudah ada mencoba untuk
memperbaiki hubungannya atau gitu, atau ada komunikasi sebelum Ya, gimana? dari waktu setelah presentasi itu kan saya langsung didiemin ya Bu, dia Iya. juga langsung pergi. Nah, saya merasa salah Bu, saya punya rasa, lah kok gini, kok saya didiemin, jadi kan saya merasa bersalah. Saya chat dia, cuman sebelum saya chat dia itu saya mikir-mikir dulu, saya nggak salah kok, ngapain saya harus minta maaf, kayak gitu kan Iya. Bu. Tapi dipikir lagi, tapi temennya saya itu tinggal dia, jadi mau nggak mau ya saya harus chat dia kan Bu. Iya. Nah, terus saya mulai chat dia, saya minta maaf barangkali ada salah atau gimana, tapi ternyata nggak dibalas Bu. Jadi saya bingung, saya itu harus apa, saya harus gimana biar bisa memperbaiki hubungan saya dengan dia, karena teman saya itu tinggal dia doang Bu. Ya, menurut Mbak Gita apa sih yang perlu diperbaiki atau perlu dilakukan itu menurut Mbak Gita apa? Selain tadi minta maaf kan udah, tapi tetap tidak direspon, menurut Mbak Gita apalagi yang memang harus dilakukan? Mungkin saya mendekatinya ya Bu, cuman waktu saya mendekati dia itu dianya menghilang terus Bu, menghindar, dia itu nggak mau dekat-dekat sama saya. Kan Mbak Gita sudah mencoba untuk memperbaikinya dengan cara kayak minta maaf, tetapi ternyata responnya tidak sesuai, bahkan malah tidak direspon. Menurut Mbak Gita, langkah apa lagi yang bisa untuk memperbaiki hubungan pertemanan Mbak Gita dengan temannya? Awalnya saya itu mikir mungkin saya harus mendekatinya biar hubungan kita itu baik, terus nanti saya meminta maaf secara langsung. Cuman ya Bu, di sisi lain dia itu kalau saya dekati itu dia menjauh, dia nggak mau dekat-dekat lagi dengan saya, bahkan untuk menatap mata saya itu pun dia nggak mau Bu. Benar-benar dia itu langsung, kalau ada saya itu langsung pergi. Terus waktu di kelas dia kan duduknya di sebelah saya, tapi waktu kejadian itu dia itu langsung nggak mau duduk lagi di sebelah saya. Kan kalau duduk di kelas biasanya saya ngasih satu kursi buat dia, tapi waktu saya ngasih kursi itu nggak mau didudukin sama dia, jadi dia itu benar-benar menghindar dari saya Bu. Menurut Mbak Gita kenapa ya teman Mbak Gita itu sampai benar-benar menghindari? Apakah sebelumnya pernah ada permasalahan ataupun apa begitu? Saya nggak tahu ya Bu, kalau dari sebelum-sebelumnya itu masih ya aman-aman aja, kita masih main, kita masih pergi bareng, kita masih makan bareng atau apa, itu masih ya biasa aja Bu. Makanya ya bingung ini kenapa ya satu anak ini, saya temennya tinggal itu doang ya Bu ya. Perasaan Mbak Gita bagaimana ketika mengetahui teman satu-satunya Mbak Gita itu ternyata sekarang sudah menjauh, itu gimana? Sedih, marah, kecewa, banyak sekali Bu. Waktu mau minta maaf kepada dia itu pun perasaannya itu saya itu marah, tapi saya sedih. Nggak tahu Bu, itu perasaannya gimana ya, campur aduk Bu. Apa yang membuat Mbak Gita itu merasa marah? Ya marah kayak, lah saya kan nggak punya salah sama dia ya Bu, tiba-tiba dia pergi, dia menghilang kok, apa namanya, kayak ngejauh gitu, kayak aneh aja gitu loh Bu. Terus saya marah. Marah ya Mbak, ya nggak apa-apa. Terus apa yang Mbak Gita lakukan sekarang ketika udah tahu nih temannya ternyata menghindar, temannya sudah tidak mau merespon, itu Mbak Gita bagaimana? Untuk saat ini ya Bu, saya mencoba kayak mengikhlaskan aja. Bukan mengikhlaskan sih, cuma kayak ya udahlah, mungkin dia nggak mau temenan lagi sama saya. Jadi mau gimana pun, kalau emang dipaksakan nggak bisa ya Bu. Kayak kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata dia udah nggak mau, ya mau gimana. Cuman ya itu perasaan sedihnya, perasaan marahnya itu masih ada Bu. Rasa bersalahnya itu masih nggak bisa hilang Bu. Kalau lihat dia secara langsung itu saya masih marah, kamu kenapa sih kayak gitu, kayak gitu Bu. Iya. Tadi kan Mbak Gita mengungkapkan kalau merasa bersalah, marah, dan sedih. Apa yang membuat Mbak Gita itu merasa bersalah tuh apa? Mungkin karena waktu ngerjain tugas itu saya kan marah sama dia Bu, bukan marah sih, kayak ngegentak dia dengan nada yang tinggi. Nah mungkin saya itu kan jarang bicara nada tinggi ya Bu, bicara itu ya biasa aja. Terus dianya mungkin kaget karena saya bentak kayak gitu, makanya saya merasa bersalah, kayak apa mungkin ini salah saya ya, kayak ngegentak dia kayak gitu Bu. Jadi masih terngiang-ngiang terus, kayak merasa perasaan merasa bersalah itu.
Jadi bagi kita itu menyalahkan diri sendiri atas semuanya. Iya Bu, saya ngerasa ini tuh salah saya, terus semua permasalahan tentang teman-teman saya itu ya itu gara-gara saya gitu Bu. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Padahal kan semuanya kadang-kadang bukan dari diri sendiri. Kenapa mbak kita itu bisa berpikir, oh itu tuh semua salah saya, itu kenapa? Ya karena setiap dari waktu SMK ya Bu, saya itu punya banyak masalah pertemanan. Jadi saya itu dianggap saya itu selalu salah. Jadi sampai sekarang terbawa kalau ada apapun masalahnya pasti penyebabnya itu dari saya kayak gitu Bu. Apakah semuanya memang dari mbak kita? Belum tentu sih Bu, cuman ya itu karena punya trauma dari masa lalu mungkin ya Bu, dari waktu sekolah, jadi terbawa sampai sekarang. Kalau boleh tahu traumanya itu apa? Ya traumanya itu sama sih Bu, kayak pertemanan, cuma pertemanan aja. Cuma kan pertemanan itu mempengaruhi hidup kita ya Bu. Iya. Kalau kita nggak punya teman kan, ya masa mau sendirian? Ya gitu Bu. Mbak kita pertemanan itu pertemanan yang seperti apa? Kenapa bisa menjudge kalau semuanya itu salahnya di mbak kita? Pertemanan apa ya Bu? Mungkin karena kalau cewek sama cewek kan biasanya ada iri-irian gitu ya Bu. Kalau saya punya ini terus dia nggak punya, terus kan nanti iri, terus nanti saya yang disalahkan kayak kamu kenapa sih punya kayak gini ya gitu. Itu jadi kayak pertemanan toksik gitu Bu. Kalau misalnya iri-iri itu, apakah semuanya juga dari salahnya diri sendiri? Enggak juga sih Bu, kan saya juga bisa beli apa yang saya beli, masa dia harus ngikutin saya kan enggak, cuman ya perasaan bersalah itu kan ya Bu. Jadi seperti itu. Apakah ketika mbak kita memiliki barang baru itu bukan hasil kayak, apakah itu mbak kita juga dari temennya? Enggak Bu, kok itu kan dari orang tua ya Bu. Terus kenapa mbak kita masih memikirkan itu tuh salah saya, itu gara-gara saya? Kenapa masih bisa begitu? Nggak tahu Bu, kayak saya itu merasa bersalah aja sama semua orang kalau semua permasalahan itu yang penyebabnya itu dari saya, tapi saya nggak tahu kenapa itu ada perasaan rasa bersalah. Jadi kan mbak kita juga sempat menyampaikan kalau mbak kita itu sebelumnya mempunyai trauma sehingga kayak semuanya itu salah saya. Itu tuh mulai kapan kebawa trauma itu tuh dari kapan? Dari waktu SMK kelas 2 ya Bu, kelas 2 SMK. Boleh ceritakan apa yang terjadi sehingga membuat trauma? Jadi itu saya itu punya teman. Nah ternyata dia itu nggak suka sama saya dari SMP. Nah terus dibawa sampai SMK. Nah SMP-nya saya dulu sampai sama SMP-nya dia itu tuh dulu kayak musuhan kayak gitu Bu. Jadi dari siswa SMP-nya saya sama siswa SMP-nya dia itu juga ikutan musuhan kan. Nah terus dia itu mungkin terkenal ya Bu di SMP-nya, dan saya juga terkenal di SMP-nya. Nah terus jadi satu di SMK, kumpul nih Bu, kita juga satu jurusan cuman beda kelas. Nah terus ternyata dia itu emang gak suka sama saya. Dia itu ngejelekin saya ke orang-orang, kayak ngehasut orang-orang buat gak suka sama saya. Tapi dia sama saya itu baik Bu. Dia baik banget sama saya, kayak apapun itu pasti kita kayak gitu. Intinya tuh dia baik banget sama saya. Terus pas itu tuh ada waktu dia itu pinjem rok Bu sama saya. Dia itu pinjem rok karena dia itu menstruasi. Terus habis itu langsung ya kayak saya pinjemin, terus saya pinjemin, dia ngebalikin. Terus paginya itu ada yang bilang ke saya, Gita kamu kenapa, ada masalah apa sama dia kayak gitu. Terus saya bingung ya Bu, lah masalah apa, orang kemarin aja masih pinjem rok, dia masih ya santai aja sama saya. Nah ternyata dia itu udah menghasut orang-orang Bu, hampir satu angkatan. Jadi itu saya merasa di situ, lah kok saya bodoh sekali ya Bu ya, kayak dibodoh-bodohin sama dia kayak gitu loh Bu. Ternyata satu angkatan itu sudah dihasut sama dia. Nah saya habis itu dia tuh ke saya langsung kayak
benci terus ngesindirin saya, menyindir di sosmed. Terus waktu saya jalan itu dia langsung, oh di kita kayak gitu Bu. Itu merasa kayak bener-bener saya itu trauma sama teman-teman itu dari situ Bu. Saya dijat waktu SMK bener-bener satu angkatan Bu, sampai saya itu dilabrak satu anak sama 10 orang Bu. Saya disalah-salahin, jadi saya mungkin punya rasa trauma selalu menyalahkan diri sendiri itu dari situ ya Bu. Kalau boleh tahu itu sindirannya seperti apa sampai benar-benar buat mbak kita tuh kayak benar-benar trauma kayak gitu tuh bagaimana? Banyak ya Bu, kayak ada awas ada kita itu sukanya kayak gini ngejelekin, terus sukanya menyebar fitnah, sukanya ini itu kayak gitu. Terus saya itu mikir, perasaan saya itu nggak pernah nyebar fitnah apapun, tapi kenapa saya disalahin kayak gitu, kenapa orang-orang mengejar saya itu seperti itu. Dianya itu bilang sama orang-orang itu kayak gimana, saya itu bingung Bu. Nah, mungkin permasalahan itu jadi sampai sekarang saya ngerasa ya kayak gitulah Bu. Pada saat itu apa yang mbak kita lakukan? Jadi kan itu situasinya kayak mbak kita tuh sama satu angkatan ya, itu mbak kita tuh apa yang dilakukan mbak kita? Saya hampir mau pindah sekolah Bu. Iya, saya udah nggak kuat ya Bu sekolah di situ. Kayak saya nggak mau nih berangkat sekolah lagi, sampai saya pingsan di rumah Bu, karena benar-benar saya memendam permasalahan itu sendiri ya. Terus saya bilang ke ibu, Bu saya mau pindah sekolah kayak gitu. Terus kata ibu ya yaudah wis nggak apa-apa, tapi kata bapak jangan dilanjutin aja. Nah ternyata ya Bu, itu tuh corona, jadi kan sekolahnya libur ya Bu, jadi saya nggak berangkat. Itu alhamdulillah banget sih, jadi saya merasa ya udah saya bisa di rumah, saya apa-apa sendiri sampai kelas 3. Jadi selama SMK itu mbak kita benar-benar tidak punya teman? Waktu pas corona kan kelas 1 akhiran ya Bu, sampai kelas 3 awal. Nah waktu kelas 3 awal itu ada temennya saya terus bilang katanya semua permasalahan yang ada di SMK itu udah dimanipulasi sama dia. Terus semua orang itu pada minta maaf sama saya Bu. Cuman kan saya masih sakit hati ya Bu. Mungkin saya punya teman cuma beberapa aja. Itu tuh awal permasalahannya kenapa teman mbak kita tuh sampai melakukan hal-hal seperti itu? Awal permasalahan yang gimana Bu? Iya, kenapa teman mbak kita sampai melakukan hal seperti itu? Apakah memang karena tidak suka aja atau sebelumnya pernah ada masalah gitu? Kalau dari teman saya yang bilang itu ya karena dia itu gak suka aja sama saya dari waktu SMP. Terus ya dibawa-bawa sama anak-anak yang lain lah. Terus ada ya satu yang nguatin bilang kalau iya kita itu sukanya ngerebut cowoknya orang kayak gitu Bu. Jadi tambah dikuatin gitu. Karena mungkin saya kan lebih dekat sama cowok-cowok ya Bu. Terus mereka itu kayak apa sih kita ganjen caper kayak gitu Bu, karena suka main sama cowok. Terus sampai sekarang itu masih ke bawah? Iya Bu, masih ke bawah sampai sekarang. Mungkin karena lukanya juga belum sembuh ya Bu, kayak didiemin terus. Jadi mungkin punya rasa gimana lah. Sampai sekarang pun permasalahan itu belum selesai? Ya mungkin belum ya Bu, masih ada rasa trauma di sini ya Bu. Iya. Betul kamu Ya terus. Oh iya. Tapi men, untuk hari ini langsung gue aja gimana perasaan Mbak kita yes. setelah tadi cerita. Ya wajar ya Mbak, itu membekas di hati Mbak kita karena kan tidak mungkin ya Mbak kayak gitu langsung lupa. Ya saya tahu bagaimana perasaan Mbak kita setelah sedikit bercerita lah mengenai permasalahan Mbak kita hari ini. Mungkin lebih sedikit itu ya Bu, cuman ya jadi buka luka lagi ya Bu. Cuman ya nggak apa-apa, lebih plong aja, bisa cerita. Baik, untuk selanjutnya kita masih lanjut ya Mbak, karena kan Mbak kita juga tadi menyampaikan kayaknya masih belum selesai semuanya ya Mbak ya. Jadi saya juga harus cari tahu nih apa sih yang bikin Mbak kita tuh sampai segitunya. Dan untuk sesi hari ini kita selesaikan dulu ya Mbak ya. Nanti kita lanjutkan lagi kira-kira
Untuk sesi selanjutnya Mbak Gita mau bagaimana nih? Kalau untuk tidak pertemuan seperti ini bisa apa enggak ya Bu? Oh bisa, nanti kita bisa via chat WA ataupun nanti kita bisa video call gitu aja, tergantung Mbak Gita inginnya bagaimana. Ya, jadi kebetulan kan saya mungkin sibuk ya Bu. Iya. Kalau mungkin bisa lewat telepon, mungkin telepon aja gitu Iya, ya Bu. boleh. Video call atau gimana ya Bu? Ya boleh Mbak Gita, baik. Terima kasih ya Mbak Gita untuk hari ini sudah berkenan membagikan ceritanya kepada saya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih lancar lagi ya Mbak. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah membantu. Nanti kalau misalnya Mbak Gita sudah ada waktu senggang untuk melanjutkan sesi konselingnya, nanti hubungi saya saja ya Mbak. Nanti saya langsung hubungi ke Ibu aja ya Bu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi sesi konselingnya ya Mbak. Iya Bu. Terima kasih ya Mbak Gita. Iya, sama-sama Bu. Halo Mbak Gita, selamat malam. Halo Bu, selamat malam. Saya sudah dengar nih suara kamu. Bagaimana Mbak Gita? Apa kabar nih malam ini? Untuk hari ini agak campur aduk sih Bu, tapi ya alhamdulillah mungkin sedikit lebih tenang. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah bersedia melanjutkan sesi hari ini walaupun lewat telepon. Saya tahu ini tuh bukan hal yang mudah, tapi kamu tuh sudah sangat hebat karena memilih untuk tetap melanjutkan. Iya Bu, aku juga pengen pelan-pelan lepas rasa bersalah ini, lepas rasa kehilangan ini juga. Iya, itu tuh niat yang udah bagus banget sih Mbak. Malam ini kalau Mbak Gita setuju, kita bisa bahas lebih dalam tentang rasa kehilangan, rasa bersalah yang Mbak Gita alami. Boleh nggak? Boleh banget Bu. Baik, kalau kamu ingat temanmu yang sudah meninggalkan kamu itu, hal apa sih yang paling sering terbayang di pikiran kamu? Jadi ya Bu, dia itu anaknya baik banget Bu, orangnya perhatian banget. Nah, waktu aku lagi ada masalah nih Bu, dia pasti nanya, kamu lagi kenapa sih? Kok diem? Kamu kenapa? Ada apa? Sini cerita, kayak gitu ya Bu. Nah, sekarang itu nggak ada lagi yang kayak gitu, rasanya sepi Bu. Apalagi dia itu teman saya satu-satunya ya Bu yang di kelasnya akrab gitu. Ya sih, saya juga bisa membayangkan ya. Pasti sangat berat kehilangan kayak seorang yang begitu peduli sama kamu. Apalagi itu teman satu-satunya ya. Kadang yang bikin terasa makin kosong itu karena orang tersebut tuh pernah ada dalam hidup kita, udah pernah mengisi hari-hari kita. Kamu merasa kesepian sekarang? Iya Bu, saya rasa nggak ada yang bisa ngantiin dia. Mungkin ada ya Bu, cuma karena sayanya juga nggak bisa berteman lagi sama orang-orang, jadi kayak ya nggak ada lagi, cuma dia gitu. Wajar sih kalau kamu tuh ngerasanya kayak gitu. Tapi saya ingin menyampaikan, kehilangan itu nggak harus dilupakan, tapi bisa dipelajari untuk kita rawat, kayak maksudnya untuk jadiin pelajaran nih gitu, supaya nggak hanya jadi luka gitu, tapi jadi bagian hidup yang tetap bermakna. Ayo, itu tadi rawat gimana ya Bu, maksudnya ya Bu? Misalnya nih, kamu tuh bisa kayak nulis surat untuk dia atau menyimpan
kenangan-kenangan tuh sama dia gitu, bisa lewat benda ataupun lewat apapun yang bikin kamu tuh merasa dekat sama dia. Kalau kamu menyimpan, misalnya nih menyimpan benda-benda tuh, kamu kalau lihat benda itu tuh jadi inget sama dia gitu. Itu cara kamu untuk mengenang dia, tapi dengan cara yang menenangkan, bukan menyalahkan diri sendiri, Mbak. Oh gitu ya Bu, aku nggak pernah ya kepikiran sampai ke situ. Aku kira itu aku harus cepet-cepet lupain dia, kayak nggak usah mikirin dia lagi, kayak ya udah dia nggak mau berteman ya udah kayak gitu. Ya nggak perlu terburu-buru juga sih Mbak. Proses kehilangan itu nggak ada waktunya. Maksudnya kayak ya ada step by stepnya gitu loh Mbak. Nggak bener-bener harus sekarang kayak gitu. Dan kamu nggak harus terus kuat kayak nggak apa-apa, aku nggak apa-apa gitu. Nggak perlu harus kayak gitu juga Mbak. Yang penting kamu nggak sendirian, dan malam ini kamu sudah melangkah jauh sekali. Maksudnya kamu tuh udah mau bercerita, udah mau kayak untuk berusaha nih gitu. Itu juga udah hebat sekali sih Mbak. Oh gitu ya Bu, makasih ya Bu. Mungkin aku lebih rasa lega aja nih udah cerita kayak gini. Oh iya Mbak, kamu kan tadi sempat bilang ya, kamu ingin pelan-pelan melepas rasa itu. Saya tuh penasaran kalau kamu bayangkan kamu tuh suatu hari nanti bisa lebih tenang. Seperti apa ya Mbak rasanya? Bener ya Bu, mungkin rasanya nggak seberat sekarang mungkin ya Bu ya. Mungkin aku itu pengen banget bisa ingat dia itu tanpa harus nangis, tanpa harus marah, tanpa harus emosi gitu ya Bu. Bisa, mungkin aku bisa lebih berdamai dengan permasalahan ini. Mungkin suatu saat nanti kalau aku ingat dia itu ingatnya ya senyum, nggak yang emosi kayak sekarang. Kalau ketemu pun mungkin lebih kayak oh ya udah kayak gitu, nggak kayak sekarang kan mungkin emosi ya Bu ya. Iya sih, pasti rasa-rasa itu masih ada. Tapi itu juga keinginan yang sangat baik sih Mbak, mengingat dia dengan senyum ya, bukan dengan kayak nangis, marah atau apapun lagi. Dan kamu bisa sampai ke sana pelan-pelan Mbak. Yang penting kamu terus kasih ruang buat diri kamu sendiri untuk merasa tanpa terburu-buru. Ataupun kamu harus merasa kayak ya udah aku baik-baik aja gitu juga nggak perlu Mbak. Kayak kasih ruang aja buat diri kamu sendiri, pelan-pelan nikmatin aja prosesnya gitu. Iya ya Bu ya, aku juga ya sebenarnya itu pengen coba berdamai sama semuanya ya Bu. Entah itu berdamai dengan keadaan, berdamai dengan perasaan aku sendiri, berdamai dengan permasalahan ini juga tuh Bu. Bagus sih Mbak, coba untuk pelan-pelan berdamai ya. Oh iya, saya tuh ingin menawarkan suatu kegiatan kecil sih yang bisa kamu coba dalam minggu ini, mau nggak? Kegiatan kecil seperti apa ya Bu kalau boleh tahu? Misalnya nih kayak gimana kalau kamu tuh coba untuk menulis surat untuk temanmu itu, kayak isinya sih bebas, kayak kamu tuh bisa cerita, kamu bisa curhat, ataupun kamu bisa cuma sekedar bilang kangen aja sih, bukan untuk dikirim tapi untuk diri kamu sendiri sebagai untuk melepas perlahan-lahan gitu. Mau coba nggak? Jadi itu kita cerita ke dia tapi tanpa dia tahu, terus kita nulis di kertas aku tuh kangen nih sama kamu kayak gitu ya Bu ya. Iya. Boleh sih, boleh. Iya. Mungkin aku pengen nyoba, kayaknya bisa bantu buat ngurangin kayak rasa kangen, rasa sedih, rasa marahnya aku ke dia ya Bu ya. Iya, itu tuh kayak buat kayak melampiaskan apa yang kamu rasain aja sih sedikit gitu. Boleh Gimana? aja wis Bu, nanti aku coba ya Bu ya. Bagus ya. Saya senang kamu mau terbuka untuk mencoba. Kita nggak perlu buru-buru Mbak, nggak apa-apa. Kamu bisa tulis kapan aja. Ataupun kalau kamu mau aja, nggak usah kayak misalnya nih aku harus nulis setiap hari, enggak. Itu pas kamu lagi pengen aja Mbak, nggak apa-apa. Gimana? Iya Bu, boleh. Kayak nanti
kita bahas selanjutnya atau kita bahas bagaimana perkembangannya ketika kamu menulis surat-surat itu mungkin untuk di sesi selanjutnya ya Mbak. Oke Bu, makasih ya udah ngasih aku ruang dan gak nyuruh aku buat bisa cepet-cepet sembuh ataupun cepet-cepet ngelupain dia. Iya Mbak, sama-sama. Kamu berhak atas prosesmu sendiri Mbak. Saya akan selalu jadi tempat aman ataupun tempat bercerita untuk kamu. Dan kalau kamu merasa lelah, bingung atau butuh teman bicara, saya siap untuk mendengarkan kamu. Makasih Bu. Malam ini saya ngerasa lebih tenang Bu dari malam-malam yang kemarin waktu punya masalah sama dia. Sama-sama, terima kasih juga ya Mbak Gita sudah mau berbagi bersama saya, sudah mau terbuka terkait masalahnya. Sebelum sebelum kita mengakhiri, apakah ada yang ditanyakan atau masih ingin menyampaikan sesuatu? Sudah cukup sih Bu, mungkin mau tanya kalau untuk sesi selanjutnya itu gimana ya Bu? Apakah bisa melalui Zoom lagi atau telepon kayak gini atau video call atau ketemu secara langsung atau gimana ya Bu? Itu terserah Mbak sih, Mbak nyamannya bagaimana. Kalaupun misal Mbak maunya ketemu, maunya lewat chat atau lewat Zoom atau lewat telepon gini juga nggak apa-apa. Saya mengikuti senyamannya Mbak aja. Mbak nyamannya lewat apa nanti saya ikutin aja, nggak apa-apa Mbak. Kayaknya ya Bu, kalau untuk akhir-akhir ini lagi nggak mau bertemu sama orang dulu, ingin menenangkan dulu. Tapi kalau semisal nanti sesi selanjutnya itu melalui telepon lagi gimana Bu? Nggak apa-apa Mbak, saya juga dengan senang hati menerimanya kalau emang Mbak nyamannya begitu. Saya mengikuti apapun keputusan yang Mbak buat, nggak apa-apa. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Ya, nanti kalaupun memang mau melanjutkan sesinya lewat telepon atau chat atau yang senyamannya Mbak, nanti tinggal hubungin saya aja ya Mbak. Iya Bu, baik. Nanti saya hubungi Ibu lagi ya Bu, kalau misal saya mau konseling lagi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Untuk malam ini berarti sudah cukup ya Mbak? Iya Bu, cukup. Oke, nanti kita lanjut lagi di waktu yang memang serasa kamu nyaman, serasa kamu sudah siap ya Mbak. Iya Bu. Oke, selamat beristirahat Mbak. Semoga malam ini menjadi malam yang menjadi lebih ringan untuk kamu ya Mbak. Iya Bu. Terima kasih banyak. Selamat malam Bu. Selamat malam Mbak. Halo, selamat sore Mbak Gita. Halo Bu, selamat sore. Saya senang bisa dengar suara kamu lagi. Gimana nih kabarnya Mbak Gita sore hari ini? Alhamdulillah, untuk hari ini saya baik Bu, tapi mungkin agak deg-degan sih karena ini kan sesi terakhir ya Bu ya. Iya, wajar sih Mbak kalau Mbak ngerasa begitu. Saya juga ngerasa haru nih karena kita sudah sampai di titik ini bareng-bareng ya Mbak. Terima kasih ya sudah tetap memilih untuk menyelesaikan proses ini dengan hati yang terbuka. Iya Bu, aku juga makasih banyak ya Bu, karena selama ini udah banyak bantu aku pelan-pelan untuk kenal sama perasaan aku sendiri. Sama-sama Mbak, saya hanya menemani, tetapi semua langkahnya kan Mbak Gita sendiri yang ambil. Oh iya, boleh saya tanya, kalau kamu lihat perjalananmu dari awal sampai sekarang, perubahan apa yang paling kamu rasakan? Nah, mungkin yang paling terasa itu tuh aku itu udah nggak terlalu keras Bu sama diri sendiri. Jadi kan dulu aku ngerasa semua itu salahku kan ya Bu ya. Tapi sekarang aku mulai bisa terima karena kalau kehilangan itu emang nggak selalu bisa dikontrol ya Bu ya. Iya, itu perubahan yang sangat besar. Kamu gak hanya belajar menerima kehilangan, tapi juga belajar untuk memaafkan diri sendiri. Sekarang kamu lebih mengenal dirimu dan
tahu nih bahwa nggak apa-apa kan untuk merasa, dan itu bukan kelemahan. Iya Bu, sekarang itu aku lebih ngerti kalau sedih dan marah itu nggak harus ditahan terus, bisa dirasain tapi nggak perlu berlarut-larut. Betul sekali. Nah, untuk menutup sesi ini, saya ingin kamu pikirkan satu kalimat yang bisa menjadi kayak pengingat untuk dirimu sendiri untuk kedepannya. Kalimat yang bisa kamu ucapkan saat kamu mulai merasa sedih atau kehilangan lagi nih apa yang ingin kamu katakan ke diri kamu sendiri nanti. Jadi kan kemarin ibu ditugasin buat kasih surat itu kan Bu, buat ngelampiasin. Oh iya. Nah di situ tuh, jadi di situ saya itu nulis kalau kayak gini. Kan kayak itu kan buat kangen ya Bu sama dia, tapi lama kelamaan itu aku tuh nulis kayak gini. Kayak tadi kan ibu nyampein kan gimana yang katakan buat diri aku nanti, yang selama ini tuh mungkin nanti aku kan bilang kayak gini, aku boleh kok ngerasa sedih, tapi kan aku juga berhak bahagia lagi, kayak gitu sih Bu. Iya, alhamdulillah ya, berarti untuk surat-suratnya selama ini kamu juga menulisnya ya? Iya Bu, itu bisa buat ngelampiasin rasa kecewa aku ke dia sih. Iya, Masya Allah. Nah, tadi juga kalimatnya juga sangat bijak. Simpan baik-baik ya Mbak kalimat itu. Jadikan teman saat kamu butuh dukungan dari dalam dirimu sendiri. Jadi yang bisa membantu dan mensupport itu dia dari diri kamu sendiri sih Mbak sebenarnya. Saya juga percaya kamu akan tetap tumbuh jadi pribadi yang kuat dan penuh empati seperti sekarang ini. Amin Bu. Nah terus aku juga ngerasa jauh lebih tenang sekarang. Jadi rasanya kayak lega udah bisa ngobrol jujur tentang semua hal. Iya, saya juga bersyukur bisa jadi bagian dari proses kamu. Terima kasih banget karena sudah mempercayai saya sebagai tempat untuk bercerita kamu. Kamu sudah melangkah jauh dan sekarang saatnya kamu berjalan lebih mandiri dengan semua bekal yang kamu punya. Iya Bu, terima kasih Bu. Kalau suatu saat nanti kamu merasa butuh tempat cerita, saya selalu terbuka untuk mendengar. Tapi untuk sekarang, saya percaya sih kamu sudah siap berjalan lebih kuat ya. Ya Bu, semoga nanti kedepannya juga saya bisa lebih kuat lagi ya Bu dalam menghadapi semua masalah-masalah yang ada. Amin. Oh iya, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini nih, saya ingin tahu satu hal. Kalau kamu bisa bicara langsung ke versi dirimu yang dulu, yang sedang merasa sangat sedih, merasa bersalah, apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin aku bakal bilang, maaf ya udah bikin kamu merasa sendiri, tapi sekarang kita nggak sendirian lagi, kita udah bisa bangkit. Itu kalimat yang sangat menyentuh. Kalau kamu bisa mengucapkan itu, artinya kamu sudah berdamai dengan dirimu yang dulu. Dan itu langkah yang luar biasa berani, Mbak. Iya, Bu. Aku baru sadar selama ini aku lebih sering nyalahin diri sendiri ya, Bu, daripada nemenin diri sendiri. Iya. Dan sekarang kamu sudah bisa menjadi teman untuk dirimu sendiri kan? Itu kuat. Itu kekuatan dari dalam diri sih, Mbak. Saya yakin pengalaman ini akan menumbuhkan kamu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih bijak dalam memahami orang lain juga. Amin ya Bu, semoga ya Bu. Dulu aku kira itu nggak akan bisa ngelewatin semua ini Bu, tapi ternyata pelan-pelan juga bisa ya Bu ya. Ya bisa, karena kamu gak pernah benar-benar lepas kendali. Kamu cuma butuh ruang untuk merasa dan kamu sudah memberikannya untuk dirimu sendiri. Kalau suatu saat nanti kamu merasa goyah lagi, itu bukan berarti kamu gagal, Mbak. Itu hanya tanda bahwa kamu manusia dan kamu sudah tahu bagaimana cara kembali berdiri. Iya Bu ya. Makasih ya Bu, aku ngerasa selama proses ini, aku itu bukan cuma dibantu, tapi juga didengarkan dan dimanusiakan.
Saya sangat terharu dengernya. Karena itu memang tujuan dari ruang konseling ini menjadi ruang aman dan jujur, di mana kamu bisa merasa utuh tanpa harus pura-pura kuat. Aku doakan ya Bu, semoga Ibu juga sehat terus dan bisa jadi tempat aman buat banyak orang lain yang butuh. Amin, terima kasih ya Mbak. Dan kamu pun saya doakan agar selalu dikelilingi hal-hal yang membuat kamu tenang, hal-hal yang baik untuk kamu. Langkah kamu ke depan tidak harus besar Mbak, yang penting terus maju meski perlahan. Oke Bu, aku akan ingat itu. Makasih ya Bu untuk semuanya. Ibu juga makasih ya untuk keberaniannya. Selamat ya, kamu sudah sampai di sini. Dan dari sini kamu akan terus tumbuh. Oke Bu, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak.